Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Ibu Rizkia, kita sudah ketemu lagi di ujian komprehensif PPG Batch 2 ini. Semoga Ibu bisa menjawab segala yang saya tanya dalam lebih kurang 15 menit ke depan ya. Eh, Amin. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah ibu sehat Ya. bu. Oke, karena Ibu kemarin sudah list nomor pertama, jadi jadinya nomor pertama. Oke, baik. Sebelum saya tanya jawab ke Ibu, kita baca Quran dulu ya, Ibu. Boleh dibuka Qurannya atau hafal itu nggak masalah. Silakan Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqada sahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Oke, baik. Sadaqallahul azim. Ada beberapa Ibu ya, tajwid sama fasahahnya, makharijul hurufnya kayak angqadha zahrak gitu. Jadi ada beberapa Ibu. Mungkin grogi ya Ibu ya. Baik, Iya. eh, ya sebenarnya mungkin kalau sering-sering dibaca sama mungkin lidah kita berbeda-beda Ibu ya. Makanya memang kadang-kadang lidah itu agak susah gitu. Seperti kayak orang India kan beda juga dia lidahnya. Eh, oke baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya beberapa pertanyaan, mungkin 3 sampai 5 pertanyaan. Yang pertama saya ingin bertanya terkait dengan eh, oh sebelum saya bertanya ini di sekolah Ibu udah kurikulum merdeka nggak? Sudah Bu. Oh sudah ya. Oke baik. Berarti udah ada beberapa kegiatan P5 PPRA-nya di sekolah. Oh, baru apa Bu? Oh, sholat apa itu Bu? Sholat zuhur berjamaah itu kan Bu di sekolah. Baru itu Hmm. aja Bu dilaksanakan P5-nya. Lainnya tidak. Enggak Bu. Oke baik. Berarti itu eh, atas dasar kepala sekolah ya yang minta ya. Iya Bu. Oke. Ibu ada ngajar P5 PPRA? Oh, iya Bu, 2 jam kan Bu tentang apa itu kan Bu? Oh, umpamanya kan kalau udah apa kan materi jam terakhir kan Bu. Dibuat itu anak-anak itu sholat berjamaah ada di situ rumah kan Bu. Di sekolah kan ada di situ apa kan Bu? Oh, tempat rumah yang kosong kan Bu di situ itu dibuat Bu. Cuma itu aja Bu kalau P5-nya kan Bu. Oh nggak khusus ngajar satu orang guru gitu nggak ya? Oh, enggak Bu. Oke. Ibu tahu nggak kepanjangan P5 dan PPRA? Apa itu ya? Singkatan dari apa? Proyek penguatan pelajar Pancasila Bu. Oke, Ibu tahu nggak apa apa-apa saja di dalamnya yang dibahas, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di P5? Saya nggak nanya dimensi, saya nggak nanya tema, karena banyak yang tidak bisa membedakan mana dimensi, mana tema. Tapi intinya apa yang harus dibahas di dalam P5 itu? Oh, beriman dan berakhlak kan Bu. Mm-mm. Oh, ada lagunya itu Bu. Oh, ada lagunya supaya ingat ya. Oke, boleh, nggak Pelajar masalah. Pancasila yang beriman bertakwa berkebinekaan global gotong royong mandiri eh, kreatif Bu. Kreatif dan iya. Berkebinekaan global gotong Nah, royong mandiri kreatif tapi bernalar krisis kritis. kritis. Oke, ya. Ya Bu. Baik, berarti gotong royong nggak ada ya, Bu, di sekolah?
Oh, ada Bu kalau gotong royong, tapi sama-sama dia kan Bu. Oke, sebenarnya bisa Eh, di-set ya. Ibu bisa ajukan ke sekolah gotong royong itu bisa dimasukkan ke P5. Cuma iya. nanti pilih aja elemennya yang mana. Oke, baik. eh saya pindah ke topik yang lain. Di kurikulum Merdeka itu Ibu ada assessment, ada 3 assessment, ada sumantif, formatif, dan diagnosis. Ibu bisa jelaskan ketiga itu kapan dilakukan, kemudian apa, kemudian contohnya bagaimana? Bu, kalau asesmen diagnostik itu kan Bu sebelum pembelajaran dia kan Bu. Penilaiannya kan Bu. Kalau formatif itu Bu di tengah-tengah pembelajaran dia kan Bu. Ditanya anak muridnya itu kan Bu. Kalau sumatif itu di akhir pembelajaran Bu. Oke, berarti bedanya seperti itu ya. Iya Bu. Ibu pernah nggak buat formatif, penilaian formatif? Pernah Bu. Gimana bisa dijelaskan kayak mana prosesnya, apa yang dinilai? Kan pas di tengah-tengah pelajaran itu kan Bu, ditanya anak murid kan, aku kan, saya kan Bu, PBL-nya kan tentang huruf hijaiyah kan Bu. Hmm, Pas kegiatan inti itu, kayak mana itu bentuk alif, bentuk to, kayak gitu Bu. Kan PBL saya kan Bu, fase 1, fase A kelas 1 Bu, maaf Bu. Jadi pertanyaan di tengah-tengah kegiatan inti itu kan Bu, anak-anak ibu semuanya, kayak mana itu bentuk alif yang dipelajari itu kan Bu, bentuk to, bentuk ba, bentuk ya kayak gitu Bu. oke, oke, oke Bu Rizky ya. Jadi sebenarnya penilaian itu tidak harus pertanyaan tentang kognitif atau pemahaman. Kan ada 3 pernah saya bilang, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ya kan? Ingat kan? Jadi ketika proses pembelajaran nggak harus itu. Itu bagian dari pembelajaran nih Bu, waktu Ibu Oh, nanya. Itu bagian pembelajaran. Jadi kalau misalnya Ibu apa namanya mau mau menilai, nilai sikapnya, nilai kerjanya dalam tim, nilai ketika dia jadi pemimpin dalam tim, nilai ketika dia berperilaku dan lain sebagainya. Itu kan ada asesmen yang non tes, pokoknya yang waktu evaluasi dulu lah. Oke, Ibu. Baik. Oke, apa namanya, Ibu ada tahu tentang teori-teori belajar? ada Bu. Ya, apa aja yang Eh, Ibu tahu? Teori behavioristik kan Bu, Hmm, teori kognitif kan Bu. hmm, Eh, Teori behavioristik itu Bu menekankan tingkah laku perubahan tingkah laku seseorang kan Bu. hmm, Kalau kognitif itu Bu, di proses pembelajarannya Bu, hmm. Berarti kognitifnya. 2 aja cuma teori belajarnya. Eh, Behavioristik Bu. Tadi behavioristik, habis itu kognitif, habis itu kan saya bilang cuma 2. Behavioristik Bu. Apa? Apa lagi Bu? Kong Kognitivistik Bu. Hah? Kok eh be, Cons? konstruktivistik Bu. Ya, ya. Konstruktivistik Bu. Heeh. Yang menekankan pada proses kebebasan pada seorang anak Bu. Oke. Dan yang keempat itu Bu, teori belajar humanistik Bu. Gimana Humanistik itu? itu dimulai ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan seseorang kan Bu. Baru sibernetik Bu. Oke, baik. Ibu ngajar fase berapa? Fase A Bu. Fase berapa Ibu? Fase A, Fase fase lain nggak ya? A Bu. Iya. Kelas Oke. satu Bu. Oke. PAI ya, SD di SD ya. Iya Bu. Kelas Heeh. SD Bu. Berarti PAI Budi Pekerti ya, bukan PAI Iya ya. Bu. Nah, Hmm. kalau kalau di madrasah kan dia dibeda-bedakan, tidak ini. Oke, baik. Berarti Ibu ingat nggak materinya apa saja yang ada di fase A? Oh Bu, Materi yang sudah tentang huruf. ditetapkan oleh pemerintah ya, yang ada di kurikulum. Kan dia ada capaian pembelajaran ya, di situ kita ambil materinya.
Apa Iya. saja materinya di fase A? Oh, di fase A itu Bu, huruf hijaiyah kan Bu, Hmm. harkat kan Bu, membaca surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim Bu. Oke, itu tiga itu materinya ya. Satu, dua, tiga, lima Bu. Apalagi berarti huruf hijaiyah. Harkat kan huruf har- hijaiyah bukan harkat kan Bu, membaca surah Al-Fatihah kan Bu. Baru Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim Bu. Oh, Asmaul Husnanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim aja. Iya Bu, kelas satu kan Bu. Oke, kalau di kelas 2 ada ingat nggak? Karena itu kan masih satu fase. Oh, kelas dua Bu. Oh, apa Bu? Tidak ingat ya? Karena nggak Apa ngajar di Bu? kelas 2. Lantaran apa di kedua rombel dia kan Bu, oh, guru yang satu lagi di situ Bu, di Itulah kelas kelas 2 dua. Ibu nggak ada ngajar ya? Iya, kelas satu sama kelas apa Bu? Kelas satu, tiga kan Bu, Oke, baik. empat, lima, enam. Baik. Ibu ingat nggak capaian pembelajaran? Tahu ya capaian pembelajaran ya? Capaian Iya Bu. pembelajaran di fase yang udah Ibu pilih, apa bunyinya, kemudian TP-nya apa, ATP-nya apa. Coba diturunkan dari capaian pembelajaran yang sudah ada. Capaian pembelajaran di huruf hijaiyah Bu, mengenal huruf hijaiyah, harakannya huruf hijaiyah bersambung kan Bu, dan membaca surah Al-Fatihah dengan surah-surah pendek dengan baik kan Bu. Tapi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim itu Bu, capaian pembelajarannya peserta didik bisa mengenal rukun iman kepada Allah melalui Asmaul Husna Bu, Oke, melalui berarti dua nama-nama capaian agung kan Bu. pembelajaran ya. Dan mengenal para malaikat dan tugas yang Ya. diembannya Bu. Oke, yang pertama aja, capaian pembelajaran pertama coba buat TP-nya, tujuan pembelajaran. TP-nya Bu bisa mengenal huruf hijaiyah kan Bu. Yang pertama, yang kedua bisa melafalkan huruf hijaiyah, dan yang ketiga bisa menulis huruf hijaiyah dengan baik Bu. ATP-nya bisa? Apa Bu? ATP-nya, alur tujuan pembelajaran bisa diturunkan dari TP. Oh, ATP Bu. Iya, jadi sub lagi dari TP. Turunkan lagi dari tujuan pembelajaran. Peserta didik itu Bu bisa mengenal huruf hijaiyah, melafalkan huruf hijaiyah, dan menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar Bu. Oke, Gitu. baik. Tadi di TP udah huruf hijaiyah ya. Di ATP Iya huruf Bu. hijaiyah juga. Oke, harusnya di TP diturunkan lagi. Dia membuat ATP itu ada dua. Yang pertama bisa diturunkan materinya. Yang kedua bisa diturunkan dari apa kata kerja operasionalnya. Tapi Oh, materi lebih bagus. Jadi huruf hijaiyah yang mana? Kan bisa nanti eh, oh iya ya peserta Bu. didik mampu menulis huruf hijaiyah Ah, ah. alif sampai aja. Kemudian nanti bawa lagi peserta didik gitu. Jadi dia lebih Oh, dikecilkan lagi gitu. Oke, baik. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Biar lega dikit ya. iya Eh, Bu. Oke, saya coba jelaskan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Prosesnya itu kayak PJBL. mana? Ya, bukan PBL ya, PJBL. PJBL Bu, metode belajar dengan cara membuat proyek Bu. Ya, kayak mana langkah-langkahnya? Oh, langkah-langkahnya Bu, menentukan pertanyaan ataupun masalah kan Bu. Hmm? Dan yang kedua merencanakan proyek. Dan yang ketiga melaksanakan proyek. Dan yang Hmm. keempat memonitor proses. Dan yang kelima menyelesaikan dan menampilkan hasil Bu. Dan refleksi Bu. Oke, kayak mana kalau Ibu jadi guru, model pembelajarannya kayak gitu. Di mengajukan pertanyaan kayak mana, di mendesain project kayak mana, mendesain jadwal kayak mana, coba. Kalau Ketika Ibu jadi mengajukan guru. mengajukan pertanyaan kan Bu, oh, PJBL saya kan Ar-Rahman kan Bu. Hmm? Siapa yang menciptakan matahari kayak gitu kan Bu? Oke. Allah kan gitu bukan. Mm-mm. Pak, baru
kita bisa melihat di sekitar kita akibat apa kayak gitu kan akibat loh cahaya matahari yang menciptakan Allah kayak gitu pertanyaannya kan Bu. Kalau Oke, merencanakan proyeknya kan Bu, kami kan udah kelas satu di situ cuman mewarnai Bu, kaligrafi Ar-Rahmannya Bu. oke. Pamannya ditonton kan diapakan sama anak didik itu kan Bu dikasih LKPD Ar-Rahman. Kemudian anak didik itu mewarnainya entah ke warna apa kan kayak gitu Bu. Oke, berarti itu proyeknya ya. Iya Bu. Oke, bisa sebenarnya itu proyeknya, tapi nanti kalau memang ketika PPL itu proyeknya itu harus ada tahapannya. Misalnya, oke dia disesuaikan dengan anak SD kan. Misalnya besok warnai dulu backgroundnya gitu, kemudian warna apa disesuaikan. Kemudian nanti warnai dulu ininya. Ya, adalah prosesnya gitu. Sesuai dengan kemampuan anak kita di kelas itu dan levelnya. Oke, nggak usah sampai habis. Saya rasa itu saja. Iya. Eh, oke, nanti baca-baca lagi ya Ibu ya. Oke, Iya, terima Bu. terima kasih Ibu Rizkia. Boleh ditutup. Makasih Bu. Iya, recordnya ditutup ya. Ibu, Oke, kayak tadi ya. kan Bu. Iya, baik. Assalamualaikum.